periodenya periode pandemi. Jadi ini bukan anomali bulan puasa dan lebarannya, tetapi sejak kita terkena pandemi ini, seluruh dunia terkena pandemi ini, maka disadari bahwa cara paling efektif untuk mengurangi penyebaran virus dan penyebaran infeksinya adalah melalui pembatasan sosial. Karena itu variasi dari pembatasan sosial ini kan mulai dilakukan, ya toh, dari sejak awal Maret, lalu kemudian PSBB, lalu sekarang kita memasuki PSBB transisi. Nah, PSBB itu membuat kegiatan ekonomi itu memang berkurang, sehingga yang tadinya biasanya ke mall, yang biasanya ke department store, yang biasanya ke restoran, duduk-duduk di warung, lalu kemudian aktivitas ekonomi, kalau pemerintah itu rapat kerja pemerintah itu berkurang. Nah, dengan dia berkurang, maka kegiatan ekonomi juga berkurang. Kita udah mulai lihat ini, karena kita udah mulai lakukan di sekitar bulan Maret, maka angka triwulan 1 kita pertumbuhan hanya 2,97%. Nah, karena kemudian selama PSBB masuki PSBB April, Mei, kita cukup melakukan PSBB dengan cukup dalam, maka kita melihat potensi di triwulan kedua juga akan terjadi pelemahan ekonomi yang cukup dalam. Nah, jadi pelemahan ekonomi ini adalah imbas dari upaya kita mencegah penularan pandemi. Namun, meskipun pelemahan ekonominya terjadi, Erwin, kita berusaha agar kegiatan di sektor keuangan itu tidak terimbas terlalu banyak. Nah, ini kan mulai kita lakukan, karena itu kalau kita lihat hari-hari ini, kita lihat indikator-indikator sektor keuangan itu kita upayakan untuk terjaga terus. Karena ini sifatnya sebenarnya bukan anomali, tetapi situasi yang benar-benar tidak diduga tetapi harus kita lewati kaitannya dengan pembatasan dan sebagainya tadi. Waktu kita masuk ke dalam PSBB katakanlah seperti itu. Waktu itu sebenarnya skenario seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan kalau kita berbicara ekonomi di tengah situasi yang memang berbeda karena pandemi seperti saat ini? Ya, jadi ketika kita mulai melihat situasi-situasi negara lain, Bung Erwin, kita melihat bahwa ini akan terjadi pelemahan ekonomi yang cukup dalam. Karena itu kita juga mengantisipasi melewati APBN. Namun antisipasi yang paling pertama, Bung Erwin, adalah pengertian kita karena ini masalah kesehatan. Karena itu dari sejak bulan Maret kita sudah mengatakan bahwa APBN akan menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk menangani masalah kesehatan ini. Namun karena begitu maka anggaran mesti ditambah. Anggaran harus direlokasi. Belanja-belanja yang tidak perlu mesti kita lakukan efisiensi. Kemudian belanja yang perlu harus kita tambah. Nah, itulah kemudian kita melakukan relokasi anggaran. Nah, relokasi anggaran ini kita perkirakan akan cukup signifikan. Sejak bulan Maret sudah kita perkirakan, maka itu kita memerlukan melakukan yang namanya relaksasi atas defisit dari APBN. Karena itulah dibuat Perpu dan perangkat-perangkat items yang ada dalam Perpu lainnya, yang pada intinya adalah untuk membuat kita lebih fleksibel secara anggaran, secara sektor keuangan untuk mengantisipasi ini.